Ya betul ya, penyesat itu datang dari Yerusalem. Yerusalem tahu nggak abang siapa? Siapa? Hagar ibunya siapa itu bang? Ibunya orang abang. Iya kan? Hagar kan, Bang? itu dari Mesir, Tante. Buka bang Galatia kita buka Galatia Galatia ya bang. 4. Galatia 4. Galatia berapa? Galatia. Gatal City ya? Masa sih? Kena kurap kali. Tunggu. Apa tuh? Ini bang, ini. Ya. Galatia 4 ayat 25. Tadi udah aku bilang Galatia 4, ibu bilang Galatai. Salah 25. itu. Galatia. Bang, baca bang, tunggu baca dulu. Galatia bukan Galatai. Apa sih bu? Sinai di tanah Arab Bu Rasmi, dan ia sama dengan Bu Rasmi, Yerusalem yang Galatia sekarang. 4, Jadi pada saat bukan itu, Galatai. Bang, datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gaung Wan Jadid. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai saja teman-teman berdebat konten baru, baik yang berilmu, yang pas-pasan, atau yang hanya modal ngotot dan ujung-ujungnya menghujat. Dan bisa dipastikan teman-teman, setiap pertanyaan muslim yang tidak terjawab oleh mereka pasti jawabannya ngeles, ngalor ngidul, dan ujung-ujungnya menghujat. Akhirnya lari. Dan begitu pula dengan yang pedebat yang berilmu dari Oten ini. Kalau sudah kepepet, biasanya pedebat muslim langsung di-kick. Terus jurus framing dimainkan. Itu selalu jadi jurus andalan mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, teruslah bentengi umat muslim dari permutatan. Dan jangan lupa berdoa buat pedebat-pedebat muslim. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan terus menghantam oten-oten untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang untuk menggaungkan kebenaran Islam. Mari kita dengarkan perdebatan mereka, bagaimana pedebat muslim bertanya dan bagaimana Oten menjawab. Silakan dicerna sendiri. Selamat mengikuti. Salam satu Tuhan. Ini kan alasan ibu, alasan yang dibuat-buat sekarang. Bukan alasan, kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di Matius dikatakan kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya, kan gitu. Iya, nah sekarang Ada itu bang. Nah sekarang apakah kemudian alasan-alasan itu sudah dijadikan sebagai alasan untuk membunuh Yesus pada saat itu? Pada saat Mahkamah Agama rapat, imam-imam kepala merencanakan kesaksian-kesaksian dusta. Apakah tulisan-tulisan yang ibu ucapkan barusan itu sudah ada? Atau nanti dikarang belakangan? Pokoknya. Mulai dari Hawa, iblis sudah menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Terus apa hubungannya? Sedangkan Adam aja sudah jatuh ke dalam dosa, apalagi ke keturunannya seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang Farisi, itu kan dikuasai oleh iblis itu bang. Terus setelah Tuhan Anda datang mati di tiang salib, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi bencana gitu. Covid baru-baru ini itu karena apa? Atau jangan-jangan Tuhan Anda mau datang lagi untuk mati lagi, untuk menghapuskan Covid lagi gitu? Nanti dibuatkan lagi kitab baru. Ibu menjelaskan sesuatu yang manusia itu enggak binasa kan, manusia itu enggak mati kan, seperti di dalam air bah, seperti dalam Sodom Gomora. Tapi lebih parah mending ibu. Lebih parah bang? Air bah itu mati seluruh manusia. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus, mati langsung kayak gitu dan selesai.
Loh, Kan gini kan kata Allah tuh Bang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah itu sayang kepada dunia ini gitu loh Bang. Jadi bagaimana caranya supaya tidak musnah gitu? Bagaimana caranya gitu? ya. Karena Allah itu sayang kepada ciptaannya, Dia yang menciptakan. Terus mana dalilnya? Karena Tuhan sayang akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan dirinya sendiri menjadi manusia untuk menjadi tumbal di atas tiang salib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, supaya siapa yang menyembahnya di atas salib, dia akan diselamatkan. Dalilnya mana? Ibu buat-buat sendiri. Makanya aku bilang, Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu bersama dengan setan, kerjanya hanya menyesatkan manusia. Bang, Ganteng, ayatnya Yohanes 3. Mulai birahi Yohanes tanda 3 tanda. ayat 16. Iya, saya tahu, saya ngerti. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka Dia mengutus seorang nabi dan rasul bernama Yesus. Kami menyebutnya Isa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kami juga beriman ke situ. Tapi tidak ada hubungannya mati di atas salib dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya. Kok menyelamatkan orang dengan cara membunuh orang? Apa-apaan itu? Ini ajaran apa lagi? Yang mengajarkan menyelamatkan manusia, mendamaikan Tuhan dengan sesembahan itu hanya penyembah Dewa Molok. Karena Dewa Moloknya murka, panen gagal, penyakit di mana-mana, dosa kemudian merebak kemana-mana, kemaksiatan kemudian terjadi di mana-mana, kematian ada di mana-mana. Maka penyembah Dewa Molok merasa Dewa Molok lagi murka, Dewa Molok lagi minta korban. Maka mereka mempersembahkan anak manusia di antara mereka untuk mendamaikan itu semua. Itu yang dianut oleh agama saudara. Tidak ada Elohim minta tumbal manusia, tak ada. Kalau ada Tuhan Elohim minta tumbal manusia, mana dalilnya? Kalau ada, besok saya langsung kawin 4 wanita. Tunjukkan. Mana? Ada? Tak ada dalilnya. Yang ada Yeremia 1 nomor 2. Jika orang-orang Yahudi kemudian menginginkan mempersembahkan korban kepada Elohim, sampaikan kepada mereka agar mempersembahkan hewan kurban, domba bembe, sapi lembu. Makanya supaya Yesus itu dianggap sebagai korban persembahan dosa, persembahan untuk penembus dosa, maka Yesus kalian sebut dengan sebutan anak binatang. Tega kalian itu, penghujat kalian itu. Anakku yang tunggal, anak Tuhan katanya, tapi Anda gelari dengan panggilan anak binatang, anak domba. Kalian itu menghujat, kalian tak sadar itu, merendahkan Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul yang datang mengajarkan kebenaran kepada umatnya Bani Israel. Kalian bukan umatnya, kalian penumpang gelap, numpang tenar dengan membawa nama Yesus. Di mana pernyataan Yesus bahwa Kristen itu numpang tenar? Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat-penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku, dan mereka mengajarkan akulah Tuhan. Kalian numpang tenar, padahal yang kalian sembah adalah Yudas. Gimana sih Bu Rasmi? Ayolah Bu Rasmi, tinggalkan topi miring, biar supaya otaknya lurus, ya, supaya bisa kemudian berbicara agama, berdata, bukan berasumsi gitu loh Bu Rasmi. Jangan dulu kok gelap ya Panwi.
Sendalnya Bu Rasmi jangan dipakai dong. Halo. Ya. Iya, gimana? Halo, ini Bang, buka di Yohanes 10 ya. Di situ Yesus 16. katakan ya. Yohanes 10 berapa? Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Biar lebih jelas tentang domba-domba ya Bang ya. Yohanes 10 ayat 11. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi Bang, di sini saya jelaskan domba-domba itu maksudnya adalah pengikut-pengikut Kristus dan gembala itu adalah Yesus. Jadi domba-domba itu adalah pengikut Kristus. Jadi dikatakan di sini kata Yesus, akulah gembala yang baik. Jadi Yesus ini adalah gembala yang baik dan menggembalakan domba-dombanya. Dan mengerti nggak Abang maksudnya? Menggembalakan pengikut-pengikutnya dan membawa pengikut-pengikutnya ini ke jalan yang benar gitu Bang maksudnya. Jadi pengikutnya diistilahkan dengan domba-domba, bukan Yesus yang dikatakan domba, tetapi pengikut-pengikutnya gitu. Oh salah. Jadi yang disebut dalam 1 Yohanes. Jadi yang disebut di dalam 1 Yohanes itu apa? 1 Yohanes 29. Kan Yesus yang disebut domba. Wahyu 5 nomor 6 juga Yesus yang disebut anak domba. Terus Ibu kalau mau jujur di dalam Yohanes 10 nomor 11 itu sebenarnya tidak ada kata nyawa di situ. Nyawa kalau dalam bahasa Yunaninya itu pneuma. Sedangkan bahasa yang muncul di sana itu adalah busuche atau biasa disebut dengan autos. Artinya Yesus itu sendiri memberikan dirinya sendiri, atau kemudian dikatakan Yesus jiwanya, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, artinya mengabdi untuk domba-dombanya, bukan mati. Karena itu tidak berbicara mengenai pneuma. Akulah gembala yang baik memberikan dirinya, artinya mengabdikan dirinya, memperjuangkan dirinya, rela untuk pengikut-pengikutnya. Domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, probaton, bukan Abu Dasara, bukan Quranion, bukan, tetapi probaton. Artinya ini hanya mencakup domba-domba dari Bani Israel saja. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya, itu terjemahan yang agak keliru, Bu. Oke, pengabdian di situ, memberikan dirinya, memberikan pengabdiannya, memberikan kehidupannya, jasadnya, memberikan jiwanya, raganya dalam memperjuangkan domba-dombanya. Bukan memberikan nyawa. Itu ajaran apa itu? Memberikan nyawa untuk orang lain itu tidak boleh. Sehingga di dalam Yohanes 10 yang Ibu maksud itu, di situ diterangkan di data-data setelahnya, gembala yang baik, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan diriku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan diriku, mengabdikan diriku untuk menerimanya kembali, mengabdikan diri. Makanya di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 19 nomor 29, barang siapa yang memberikan atau meninggalkan atau membuang hal-hal yang tidak baik untuk supaya menuju mengabdi kepada Allah, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nantinya. Seperti itu, Bu, jelas itu. Jadi tak ada nabi yang mengajarkan dirinya untuk mati di atas tiang salib untuk menebus dosa. Coba kita lihat apa sebabnya penyaliban itu terjadi. Jangan Ibu menjadikan buku-buku yang muncul belakangan sebagai sebab, tapi harus keadaan yang pada masa itu.
Yesus ingin disalibkan karena apa? Karena unsur politik, unsur ekonomi, bukan unsur dosa, bukan unsur kutuk, bukan unsur mendamaikan, tidak ada sama sekali, nggak ada. Itu hanya muncul di internal gereja setelah kejadian penyaliban itu terjadi. Coba Ibu pelajari lagi deh. Itu Bu Rasmi. Bang, ini aku kasih ayat Roma 11 ayat 11. Itu muncul yang tadi yang teriak-teriak mengusir setan, yang didukung oleh setan, muncul dia. Enggak, Bang, ini biar saya baca Roma 11 ayat 11. Iya. Ini tetapi oleh pelanggaran mereka ini maksudnya Israel ya Bang ya. Tetapi oleh pelanggaran mereka Roma 11 ada kayak gitu Ibu. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu gitu ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka gitu ya. Jadi sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain Bang, karena pelanggaran Israel itu gitu. Apalagi kalau sempurna mereka, lebih sampai lagi kepada bangsa-bangsa lain. Ini ayatnya ya Bang. Jadi jangan Abang bilang dor saja dengarku hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Salah Ibu, salah. Salah. Baca nomor 13-nya. Salah. Baca nomor 13-nya dulu. Justru karena itu aku adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dia menganggap sendiri kemuliaannya sendiri, dan dia melantik dirinya sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama yang dibentuk oleh Paulus. Yesus mengaku aku diutus untuk Yahudi. Paulus mengaku aku diutus untuk bangsa non-Yahudi. Itu. Jadi Anda jangan menabrakkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Makanya saya katakan berbicara mengenai penyaliban, maka ajaran Yesus yang harus menjadi acuannya. Apa acuannya? Matius 26 nomor 24. Aku manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, itulah yang berlaku. Kepergiannya nih ya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Jadi kepergian Yesus itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis. Sedangkan yang akan tertulis itu diajarkan oleh Rasul untuk Kristen. Jadi karena dia menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak ada yang menjadi tolak ukur evaluasi terhadap tulisannya, ya suka-suka dia. Dia mau nulis Pak Bom Bom membela diri, dia mau tulis Pak Bom Bom menari latar, dia mau tulis Pak Bom Bom renang dengan gaya kupu-kupu. Tak ada yang bisa kemudian mengkritisi Paulus. Suka-suka dia. Kenapa? Dia bukan murid Yesus, dia bukan pengikut Yesus, dia juga bukan orang yang hidup bersama Yesus, akrab sama Yesus, tidak. Dia ngaku-ngaku sendiri, dia sibuk-sibuk sendiri, sampai ada lagunya, sibuk-sibuk sendiri, nulis sendiri, menghayal sendiri, ngangkat diri jadi rasul sendiri. Suka-suka dia. Loh, Yesus gak ada lagi. Bang, ini kan dikatakan Paulus kan. Aku berkata kepada kamu hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kan memang Paulus ini diutus bukan untuk orang Yahudi. Ya itu dia masalahnya. Kan udah jelas, Bu. Berarti Kristen ini didirikan oleh rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Betul atau betul? Betul. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh rasul-rasul sendiri, rebah-rebah sendiri, dengar suara sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Aku
Yesus yang kau aniaya. Suka-suka dia. Dia mau tulis apapun di situ, tak masalah. Pada malam hari aku bertemu dengan Pak Bom Bom, lari menggunakan seragam baju daster dengan sepatu sepak bola lengkap. Boleh. Siapa yang bisa melarang Paulus menulis kayak gitu? Nggak ada. Loh, Paulus rasul yang paling hebat di antara seluruh rasul, kata dia. Dan dia mengatakan, walaupun 1000 pendidik kamu di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus, kamu tidak akan memiliki seorang Bapa, sebab akulah yang menjadi Bapakmu dalam Yesus Kristus. Jelas itu. Itu tidak bisa. Siapa yang mau bantah Paulus kira-kira? Siapa yang berani bantah? Ada yang bantah ditusuk mulutnya pakai lidi. Pakai linggis. Ada. Paulus itu hebat. Enggak ada. Nah sekarang, kalau Yesus sendiri, apa kata Yesus? Aku nabi, aku rasul, aku Mesias, aku utusan Bapa, aku utusan Tuhan. Sebagai aku yang labelnya, pangkatnya terlalu tinggi, banyak. Kalau dia sekolah sekarang itu apa ya? LC, SPD, SAG, MPD, SA, SI, SO, SK, prop, naik prok, semua diambil titel Yesus. Tapi Yesus dengan tawadunya mengatakan apa? Tapi semua titelku itu pemberian Tuhan, dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus, oh tidak dia. Oh seenak dia mau bikin apapun. Dia suka-suka dia. Oh Yesus aja nggak ada buku, nggak ada kitab. Padahal yang menerima firman Yesus, yang diutus Yesus. Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel dengan perantaraan Yesus. Tapi dia tidak punya kitab. Paulus, Filipi, Kiliki, Luku, Perang, Efesus, Galatia, Roma, semua dia punya. Ini lebih Kristus dari Kristus dia. Lebih hebat, makanya dia mengaku ibu resmi. Jadi ibu jangan heran ketika ibu melihat Yesus tidak pernah membaptis, tapi kok kita dibaptis. Ibu jangan heran Yesus kok tidak pernah masuk gereja, tapi kok kita masuk ke gereja. Yesus kemudian tidak pernah makan babi, kok kita makan babi. Yesus kok disunat, kita tidak disunat. Yesus kok ibadahnya Sabat, kita hari Minggu. Yesus kok menyembah kepada Bapa di surga, kita menyembah kepada Yesus. Ibu jangan heran, kenapa? Karena agama ibu memang bukan agama yang diajarkan Yesus. Makanya orang Kristen mengatakan Yesus datang ke dunia ini tidak mengajarkan agama. Iya memang, karena Kristen yang Anda anut itu agama yang tidak diajarkan oleh Yesus. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, dengan mengambil keadaan, cerita, kondisi, tragedi penyaliban terhadap Yudas Iskariot. Gitu Bu. Makanya sampai di sini ada yang jangan ditanyakan kepada saya. Silakan. Salah sembah. Iya Bang. Salah sembah. Gini ya kan Bang. Ya. Gini kan Bang, Paulus ini kan yang menjumpai langsung itu Yesus gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus adalah yang dikatakan Yesus gitu. Kan ada ayatnya seperti itu Bang. Oke, sekarang saya tanya nih, sebagai saudara ke ibu Rasmi yang saya kasihi, saya tanya, Yesus itu setelah pergi, kedatangan kedua kalinya nanti itu kapan? Itu nggak ada yang tahu Bang. Hanya saja Yesus sudah memberikan, hanya saja Yesus sudah memberikan gambaran kepada Yohanes. Makanya ada tertulis Wahyu tentang Yesus bagaimana ini nanti, tentang begini Bang, tentang bagaimana nanti hari kiamat, itu sudah tertulis di Wahyu. Cuma kapan itu terjadi itu tidak ada diberitahu gitu. Oke, sekarang menurut Bu Rasmi, Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pada saat dia lahir, sabar. Pada saat dia dilahirkan dan sampai pada saat dia diangkat ke langit. Kedatangan keduanya nanti di akhir zaman, toh? Betul? Iya. Terus kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus? Bang,
Yesus Itu setelah kedatangan yang keberapanya ke Paulus? pertama. Ibu jawab dulu. Yang pertama kan Bang? Loh, Eh, yang dengar, pertama kan Yesus makanya. terangkat ke langit. Duduk Iya, selama-lamanya di samping Bapa. Iya betul, betul. terus? Tetapi waktu Yesus menjumpai Paulus, Nah, kan itu cahaya kedatangan keberapa? memancar dari langit. Wih, cahaya, memancar jangan dari sampai langit, senter, Bu. Bang. Jangan sampai Pak Bom pergi cari kepiting, cahaya senternya kena matanya Paulus. Karena begini, Bu. Cahaya memancar dari langit, Begini, Bu. terdengarlah suara Yesus. Itu loh, Bang. Jadi Yesus tidak datang ke dunia untuk Dia menjumpai datang Paulus. untuk yang kedua kalinya seperti kilat yang bercahaya dari timur ke barat. Jadi tidak satu orang saja yang tahu. Anda baca di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia tersebut, yaitu Yesus. Ya ini Paulus sendiri, dia aja yang ngarang-ngarang sendiri melihat cahaya. Jangan-jangan cahaya yang dilihat itu adalah iblis yang mengikutinya di dalam Kisah Para Rasul 16 yang tadi, yang mempromosikan dirinya menjadi rasul. Karena Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Dan kalau itu terjadi, maka ada cahaya dari timur sampai ke barat. Artinya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi itu akan melihatnya. Bukan cuma Paulus dan teman-temannya saja. Ibu mengatakan Yesus datang ke dunia hanya kedua kali. Yesus sudah datang. Matius 24 ayat berapa tadi Bang Abang baca itu? 27. 27. Iya. 27 ayat berapa? Mati bijak. Matius 24 nomor 27. Abang ini yang mananya? Nggak tahu juga, beda saya punya Bible karena Bible saya warna ungu. Mana tahu salah nomornya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai di situ. Paulus cuma sendiri aja yang melihat cahaya. Dan itu pun kedatangan Yesus nanti kedua kalinya terjadi di akhir zaman. Makanya Yesus bukan sendirian Ibu. Paulus yang lihat Bang, Tapi kan teman-temannya juga kontradiksi. melihat. Yesus berkata, tinggal sebentar lagi kamu melihat aku, dan kamu tidak akan lagi melihat aku. Itu kata Yesus. Yesus berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi. Oke? Dan lebih baik aku... Ini Bang tentang Yesus menjumpai Paulus kan ada ini Kisah Para Rasul 9. Ya tapi itu kan ada ininya Bu. Ada nubuatan di dalam 2 Petrus 2. Pengajar-pengajar palsu akan memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan. Kan Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah terhadap penyesat-penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan berkata, akulah dia. Terus Matius 24 nomor 26, data sebelum 27 tadi, apabila ada orang berkata dia bertemu Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, setelah kemudian Yesus terangkat ke langit, muncullah Paulus ngaku-ngaku membawa nama Yesus. Aku loh, ya kenapa Lius? Aku rebah di tanah, terus aku melihat cahaya dari langit. Lalu aku mendengar suara Mesias. Apa katanya? Saulus, Saulus. Ya, siapakah engkau Tuhan? Mengapa kau menganiaya aku? Kan gitu katanya.
Yesus berkata, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu loh, jelas loh dalilnya tuh. Mesias mengaku, aku bertemu dengan Mesias, aku bertemu dengan Kristus. Lagian yang mengatakan Paulus bertemu dengan Mesias, itu kan Lukas asistennya. Sementara Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang kemudian bukan Yesus. Yang datang oknum lain. Kalau Yesus lagi yang datang, ngapain dia harus pergi? Lebih baik dia lanjutkan aja pengajarannya. Adalah lebih baik, Yohanes 16 tuh, nomor 7 sampai nomor 15. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak akan datang. Untuk itulah Yesus pergi. Berarti setelah Yesus pergi bukan Yesus yang datang lagi. Berarti Paulus ini cuma mengada-ngada saja. Mengada-ngada. Ketemu dengan Yesus, Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi, sebab aku akan pergi ke Bapa. Itu loh, tinggal sebentar waktu lagi kau akan melihat aku, kata Yesus. Sejenak dia terangkan. Tiba-tiba ada orang Farisi keturunan Benyamin mengaku bertemu dengan Mesias. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu adalah Lucifer, jangan kau percaya. Nah, terbukti bahwa dia utusan Lucifer yang tadi di awal. Kisah Para Rasul 16, nomor 16, ada Lucifer merasuki kemudian seseorang yang teriak, inilah hamba Tuhan Maha Tinggi yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Paulus bilang, banyak cerita, aku cabut juga gigi kau iblis. Tapi berhari-hari dia teriak, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Elohim yang Maha Tinggi. Dia akan mengantarkan kalian, memberitakan kepada jalan keselamatan. Paulus lagi-lagi berhenti. Nah, terganggu dia. Padahal harusnya kalau dia tidak satu kemudian frekuensi, harusnya saling mendukung. Kalau Paulus ini orang benar, pasti dia mengatakan, Alhamdulillah wa syukurillah, si iblis sudah bertobat, kosonglah neraka. Tapi karena mereka satu kubu, satu frekuensi, satu habitat, kau jangan bilang-bilang kau mempromosikan aku, bah. Nanti orang-orang ini tidak percaya sama aku kalau aku dipromosikan sama iblis, kata Paulus. Udah kau diam aja, janganlah kau. Kayak gitu, sama seperti Bunda Rahmat tadi. Pak Bom terbang dari Papua, kepalanya aja yang menggelantung isi perutnya. Salah suruhku yang mana kurus semanga, sambalo. Pilih ki itu Bunda Rahma, puna tena nu pilih Bunda Rahma, tena dewe, maju gondrong, mundur kota. Orang Makassar tidak akan pilih Bunda Rahma, karena Bunda Rahma diajarkan dan dipromosikan oleh setan. Kenapa dipromosikan oleh setan? Karena temannya. Sama-sama minum kapurung siang malam Bunda Rahma dengan Pak Bom. Tapi Bunda Rahmat tidak mau diketahui kalau dia bersahabat dengan itu tadi. Begitulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini bapakmu. Tapi Paulus mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu. Yesus berkata, jangan kau sebut Paulus bapak. Paulus mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu. Jangan. Paulus bilang, sebut aku bapak. Yesus mengatakan, jangan sekali-kali kau menyebut bapak siapapun di atas muka bumi ini. Paulus mengatakan, hei, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, yang mana ibu pilih? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang ibu pilih? 1 Korintus 4 nomor 15. Wahai orang-orang Kristen, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Antara Matius 23 nomor 9, di situ kata bapak dalam bahasa Yunani adalah pater, bukan father, tapi pater. Ini bukan bahasa Inggris tapi bahasa Yunani. Begitu juga di dalam 1 Korintus 4:15, Paulus mengaku pater, bukan mengaku theos. Andai saja di Matius 27 nomor 23 nomor 9 mengatakan
Theos dalam bahasa Yunani, tapi tidak, itu benar-benar pater. Jangan kau memanggil, jangan kau menyeru, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan panggilan pater, karena hanya ada satu patermu, yaitu Dia yang ada di langit atau yang ada di surga. Paulus muncul kemudian beberapa puluh tahun kemudian, tredeng deng 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 tredeng deng deng, berjalan dia, umpak utupak tukubak utupak. Wahai orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah non-Yahudi, wahai orang Roma, aku adalah utusan untuk kalian. Aku ini adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Hahaha. Ini yang ibu imani. Makanya ajaran ibu Rasmi dengan ajaran Yesus berbeda. Karena ibu menganggap Dia sebagai Bapa. Makanya Yesus berpesan dan mengecam orang-orang yang melakukan kehendak di luar daripada kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Pengajaran nabi palsunya mengajarkan dari buahnya bisa kamu lihat dia. Apa itu? Pengikut-pengikut nabi palsu menyebut Yesus Tuhan. Pengikut-pengikut nabi palsu bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut-pengikut nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Pengikut-pengikut nabi palsu bernubuat pakai nama Yesus, sehingga Yesus datang menampar satu-satu, ketepak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas itu dalilnya. Jadi yang diusir adalah pengikut nabi palsu. Siapa pengikut nabi palsu? Adalah dia yang menyebut nama Yesus pada saat bermujizat, pada saat bernubuat, pada saat mengusir setan. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Gitu Bu, tolonglah disadari ya. Kita ini diberi akal oleh Tuhan kita untuk berpikir. Kitab ini bukan hanya ditulis sembarangan nih. Ada juga campur tangan Allah di situ. Penulisan kitabnya orang Kristen, terlepas dia bukan firman Tuhan, di situ juga ada campur tangan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan makar. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan itu diterangkan juga dalam Yeremia 23. Pelaku nabi palsu berasal dari Yerusalem. Dan ending dari data Yeremia 23 adalah, kami akan membuatkan aib yang kekal dan kami akan permalukan mereka untuk selama-lamanya sebagai aib yang abadi. Itu dalilnya tuh. Masakan ibu nggak sadar sih menyembah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib? Bang, itu abang bacakan tadi di mana itu penyesat itu datangnya dari Yerusalem kan? Iya kan Bang? Iya betul. Iya betul ya, penyesat itu datang dari Yerusalem. Yerusalem tahu nggak abang siapa? Siapa? Hagar ibunya siapa itu Bang? Ibunya orang abang. Iya kan? Hagar Iya kan, itu dari Mesir, Tante. Buka Bang, Galatia kita buka Galatia Galatia ya Bang. 4. Galatia 4. Galatia berapa? Galatia. Gak tahu sih dia, masa sih? Kena kurang kali. Tunggu. Apa tuh? Ini Bang, ini. Ya, Galatia 4 ayat tadi udah aku bilang Galatia 4, ibu bilang Galatia. Salah itu. 25. Galatia. Tunggu baca dulu. Galatia bukan Galatia. Apa sih Bu? Sinai di tanah Arab. Bu Rasmi, Galatia 4 bukan Galatia. Jorok kali lah orang ini. Di mana? Iya, Galatia 4 ayat 25 Bang. Hagar adalah gunung Sinai dari Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Oke. Saya kan yang ngajarin ibu barusan bilang Galatia 4. Kan aku yang ngajarin ibu. Saya mengatakan Galatia, ibu mengatakan Galatia. Yang benar begini. Ibu, kenapa kemudian
Hagar dari Gunung Sinai dari Aram itu disamakan dengan Yerusalem yang sekarang. Kenapa? Karena Yerusalem pada saat itu adalah penuh dengan kejahiliaan. Yerusalem dulu pada masa Nabi itu adalah kota suci, kota di mana para nabi kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Tapi ketika kemudian Nabi Ismail dan ibunya datang ke Gunung Sinai Arab itu penuh dengan berhala. Arab itu penuh dengan orang jahil, orang-orang bahlul, orang-orang bodoh pada zaman itu. Maka Paulus mengatakan Gunung Sinai dan tanah Arab itu sama dengan keadaan Yerusalem saat sekarang. Artinya Yerusalem sudah penuh dengan kefasikan nabi. Teruskan dong Mahdi. Nabi palsu. Gitu. Oke, jadi Yerusalem itu penuh dengan kejahiliaan pada zaman itu. Sampai kemudian Paulus, pendiri agama Kristen, mana colokanku, itu kemudian menyamakan dengan Arab yang pada masa itu penuh dengan orang-orang yang jahil. Begitu Bu Rasmi. Sampai di sini jangan pernah lagi bertanya kepadaku. Silakan. Yang semua maju ke Gondrong. Ya, kita Maju ke Gondrong, matiin Rono Botak. Rasa ke Gondrong, Paulus Gondrong. Oke, Esonsip, selamat malam. Selamatkan malam. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, Bang. Ibu Rasmi bingung ini kayaknya. Jangan. Saking terkesimanya apa yang disampaikan oleh Bang Zuma Gurundaku. Wah, ini masuk Bang Iya. Nah, kalau begini Iya, Pak. dilanjut Bang Zuma. Ya, Bu Makasih ya Rasmi Bang ini, Soak. ya, Bu Rasmi lagi diinjili. Kalau dia lagi di bom dibohongin, makanya dia kesini gitu. Oh ya Allah ya Karim. Jangan, Bu Rasmi orang baik kok. Iya, makanya di sini dia. Cuman tadi dia salah sebut Galatia tadi. Iya. Bener tuh. Iya benar tadi. Headsetku yang rusak kembali. Silakan Bu Rasmi. Bu Rasmi masih ada, jangan ditanyakan ke saya. Silakan. Jadi begini loh Bu Rasmi. Menurut begini, karena begini itu sudah begini, maka begini itu adalah begini itu Bu Rasmi. Hati-hati keluar ketawanya. Takut saya itu pecah gendang telinga nanti. Bentar Bang, dia kayaknya lagi mencari kelas. Ini Ibu Rasmi kalau ketemu Ibu Darni gimana kira-kira ya? Benar nih kalah. Oke, yang di bawah kalau ada teman-teman Kristen silakan kita permintaan. Bu Rasmi, udah dipecahin gelasnya, piringnya. Ibu Rasmi sepertinya ini nggak mengerti atau Ada yang belanja. Kalau biasanya diam gitu, ada yang belanja. iya. Ibu Rasmi ini nggak ngerti yang namanya karunia, mengaruniakan anaknya. Tapi kenapa menyiksa anaknya? Jadi nggak bisa membedakan antara karunia dengan penyiksaan. Betul. Itu. Benar. Inilah anak yang kasih kepadanya. Lu diam dulu Theodor, kamu juga begitu lu kayak Bu Rasmi. Gini-gini amat Bang Andi. Kalau ini mah parah. Tapi insya Allah, Bu Rasmi kalau sering berdiskusi dengan kita, insya Allah Bu Rasmi akan sehat kembali seperti pada saat beliau bayi. Yang penting jangan topi miring dulu baru masuk ke Komal. Kayak dulu kemarin. gini loh Bang Jawa, kayak Theodor dulu kayak Bu Rasmi loh. Percaya aja itu Yesus ada orang disalibkan menebus dosa. Sampai 6 hari 6 malam gua nggak tidur loh. Coba lu cerita dulu Theodor, lu percaya dulu kan dulu menebus dosa itu ada yang mati di tiang salib, percayakan dulu. Ya sempat juga saya diskusi sama beliau waktu itu ya. Ingat gak? Jangan buka kartu. Izin dulu Abang Papa Lopo. Ini ada Ustazah Ayu ini Papa Lopo. Disapa dulu Papa Lopo. Oke, selamatkan malam
calon ustazah, ayo aja. Ini Bang Zuma. Calon ustazah. Ya, silakan. Rame amat ini malam. Nah nih, gue suka nih, demen nih gue nih. Asik Kalau nih. dialek Betawi kayak gini suka akunya. Gue suka nih. Lu tau gue dong. Kerjaan lu udah kelar yuk. Nah, kaki lu di atas kaki gua. Jawa lagi mas, Jawa. Oh cowok, kirain Betawi tadi. Jadi gini Bang Zuma, jadi begini, Pak Ayu ini pejuang Elohim, Bos, mak. pejuang Elohim. Jadi dia mensosialisasikan kepada Kristen jangan memanggil Allah, Elohim. Nah, gitu. Tapi panggil Elohim. Ya, Iya bagus kan? lah. Kalau aku sih wes bodo aja lah, sambil mawon terus. Silakan Bu Ayu. Kan saya suka damai bro semua. Jadi apa namanya yang kita percayai ya jalani, imani menurut iman kepercayaan kita masing-masing. Kalau saya pribadi sih saya nggak suka memaksakan untuk sama dengan persepsi saya semua ini. Jadi ya sudah, karena memang kita berbeda ya kita pakai perbedaan itu untuk menjalin sebuah toleransi gitu. Jadi jangan gini punya pemikiran seperti ini, kita berbeda terus berarti kita nggak sama terus kita musuhan. Bukan seperti itu sih. Kamu pilihnya A, aku pilihnya B. Ya sudah, kamu pilih hitam, aku pilih putih, kamu pilih merah. Ini bukan dialog kebangsaan, Bu. Gitu. Enggak, aku Gini, cuma mau sapa-sapa Bu doang. Ayu. Dulu Bu Ayu, sebelum ada sebelum ada para apologet Islam nih Bu, orang Kristen dan orang Islam itu kalau sudah berbicara mengenai keyakinan, itu terkadang muncul kemudian riak karena mereka tabu untuk membicarakan tentang agama, tetapi hati mereka itu selalu bertanya-tanya. Islam bertanya-tanya, kok sembahannya sih kayak gitu kali. Orang Kristen pun juga bertanya-tanya, kok mereka dalam beribadah kok seperti itu kali. Akhirnya damai kemudian terlihat, tetapi hati itu membara. Apalagi mereka yang hidup sekampung, hidup sama-sama 50-50, apalagi yang Islamnya minoritas. Syukur-syukur kalau yang minoritas itu Kristen, mereka akan damai di situ. Nah, dengan adanya apologet Islam ini bertemu dengan apologet Kristen, maka yang tadinya kaku, yang tadinya beku, sekarang mencair. Ketemu di kayak saya nih, ketemu dengan pendeta pelukan, ketemu dengan saudara-saudara Kristen, kita canda-candaan membahas tentang Bible, membahas tentang Al-Quran, itu jadi biasa. Akhirnya kedepannya tidak ada lagi keributan tentang sara yang terkait dengan sara. Kenapa? Islam sudah paham dengan baik agama saudaranya Kristen. Kristen juga sudah paham dengan baik ajaran agama saudaranya Islam. Jadi kita perlu lagi ada sesuatu yang tabu, tetapi adalah sesuatu yang sudah biasa kita perbincangkan. Nah, orang-orang yang kemudian koslet di dalam memahami dua mata rantai pengajaran dua agama ini, ya akan terlihat nanti yang kerjanya hanya menghujat aja terus, menghina aja terus. Itu akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau kayak saya nih Bu, mau ketemu dengan siapapun Kristennya, saya legowo. Saya berteman sama mereka. Nah, tapi coba lihat, ada nggak kemudian pendebat Islam itu yang benar-benar tidak pernah menampakkan wajah? Saya dikenal sebagai duta masker, tapi saya kemana-mana nggak pakai masker. Kalaupun saya pakai masker, saya buka kamera, kan gitu. Artinya, apalah arti sebuah 3 gigiku yang bolong itu untuk tidak dilihat sama orang. Tapi paling tidak mataku udah terlihat, kakiku udah terlihat, wajahku sudah terlihat. Orang tampan di Makassar yang jari-jarinya kena kutil kan cuma saya. Jadi orang lihat di mana-mana, ketemu di luar pakai masker, orang pasti oh ini artisnya Dubai pasti ini. Nah, sedangkan di Kristen, Sofiatul, Kiamat, siapa lagi? Yang penghujat-penghujat itu, yang pemakan-pemakan babi yang tiap hari makan dan tidur sama babi. Siapa lagi itu?
Siapa lagi? Bantu saya sebutkan mereka yang selalu sembunyi di balik topeng. Visi the King. Tuh, ada apa mereka? Ada apa mereka sembunyi? Artinya mereka mengajarkan sesuatu yang kemungkinan lebih dominan kepada perpecahan yang terjadi di Nusantara ini. Bang Suma nggak gampang. Bang Suma di Dubai dikenal sebagai artis papan bawah. Ya meskipun sebentar lagi akan papan atas. Ya, di mana-mana dikenal kok. Ya kan? Film saya kemarin main di Dubai, sebentar lagi ini akan tayang, judulnya Merica Ketumbar Jahe. Nah itu nanti akan tayang, orang semua pasti akan kenal Bang Suma. Jadi dialog ini dibangun kemudian untuk supaya umat Islam di Indonesia dan umat Kristen di Indonesia itu kemudian tidak lagi tabu menceritakan tentang keyakinan. Kenapa? Salah keyakinan dalam memilih keyakinan neraka. Nah itu, jadi jangan kita bermanis-manis, jangan. Kitabmu adalah kitabku, kitabku adalah, mari kita imani masing-masing. Habis itu kita tabuk genderang perang. Nah itu bahaya tuh. Oke, saya kira begitu ya, Bu Ayu yang baik hati. Mudah-mudahan hari ini ya Ibu sehat. Silakan. Iya sih, bukan seperti itu juga Bang Suma ya. Jadi menurut saya nih Bang, saya kan cuma orang biasa nih, orang desa, gadis desa, nggak terkenal saya itu Bang. Jadi kerukunan umat beragama itu ya saling memahami. Jadi toleransi itu kan penting gitu kan Bang Suma. Iya. Saya nih sama Bang Hos ini kita berbeda, tapi saya sering masuk ke sini. Cuman kita tetap di satu keyakinan masing-masing. Cuman bukan perbedaan itu yang memecah belah gitu loh. Tapi seringnya ketika saya punya TikTok, terus saya melihat doang lah, semua orang yang pertama kali lihat Komal pasti ini apa sih, ini seminar apa bukan sih, kayak gitu. Jadi terkesan ramai sekali gitu loh. Tapi karena apa ya, karena mungkin saya memahami banyak orang Kristen yang masih memakai nama Tuhannya Bang Suma di kitab suci mereka. Jadi mereka ini sebenarnya juga korban Bang Suma. Jadi betul sekali, betul. Karena itu asal muasalnya, jadi perpecahan itu karena ini. Kalau nama Tuhan Allah nggak disama-samain dengan Yesus, mungkin nggak akan ada perpecahan ya. Betul. Cuman kan kalau kita lihat di Indonesia gitu loh, saya pribadi Kristen, saya nggak pernah lihat berdebat atau diskusi lintas agama dengan Buddha atau Konghucu. Kenapa itu tidak terjadi? Karena memang mereka tidak pakai nama Tuhan saya di kitab suci mereka. Begitu. Jadi menurut saya itu asal muasal terjadi perpecahan yaitu. Tapi kalau saya Bang Suma ini mengedukasi baik umat Islam ataupun umat Kristen untuk umat Muslim untuk mengambil nama Tuhan yang ada di Bible. Untuk orang Kristen berusaha mengembalikan nama Tuhan yang bukan punyanya. Jadi kita aman, damai, sejahtera, toleransi. Betul Bang Suma? Betul sekali Ibu. Nah jadi saya cuma kenalan aja nih sama Bang Suma karena saya mau lanjut masak lagi. Terima kasih ya Bang Suma. Makasih Mbak Ayu. Salam kenal aja. Salam kenal. Oke, Masya Allah. Bang Suma pernah tahu ini nggak Pendeta Yakub Sulistyo? Tahu. Ya, saya tahu. Yang rambutnya putih kan? Iya, rambutnya putih. Betul. Iya, saya cuma itu temannya Bang Handi tuh. Oke. Ya, jadi kita emang udah edukasi itu sejak tahun 2000-an. Jadi memang ini belum kembali. Jadi ini haknya Bang Suma untuk memperjuangkan itu. Ya saya dukung sih 100%. Jadi apa yang dilakukan Bro Fandi juga akhir-akhir ini juga seperti lebih gencar lagi untuk
orang Kristen yang nggak mau ngembaliin kata Allah ini, sebenarnya ini krusial, ini fatal. Iya benar Bu. Dari sinilah asal usulnya gitu loh. Tapi karena hal ini jadi ruwet semuanya, ruwet pemahaman, ruwet pola pikir, ruwet hati, ruwet motif. Setuju. Pinter nih Bu Ayu nih. Nah jadi saya juga bersyukur sih ada apologet Islam yang mengerti gitu loh akan kesalahan fatal yang terjadi di kekristenan Indonesia. Dan ini juga bisa jadi suatu gerakan. Bu Ayu, menurut Ibu Ayu biangnya siapa Bu Ayu? Biangnya keruwetan itu. Biangnya siapa? Mas, pinter dia Bu Ayu. Iya, kita udah pernah itu Pak. Jadi penggugatnya itu bukan pendeta Yakub, sebenarnya ada satu pendeta, saya lupa namanya. Aduh, pendeta siapa? Pokoknya beliau yang menggugat. Bom bukan. Bukan. Kan 10 tahun yang lalu Bu, pendeta Yakub Silistio menggugat itu. Kalau nggak salah 2008 Pak, itu saya masih SMP kelas 3. Kalau nggak salah 2007 atau 2008 itu. Pendeta Yakub bukan penggugatnya Pak, tapi saksi ahli. Oh iya. Oh gitu. Iya. Berarti lebih duluan Pak Bom Bom, karena Pak Bom Bom itu dia menggugat tahun 1300-an sudah mulai dia. Sebelum Belanda masuk ya. Kalau saya ngomong sama Pak Bom Bom, jujur saya bingung sama pola pikirnya gitu. Jangan tadi Bu Ayu. Yesus saja bingung sama Pak Bom gitu. Apalagi Bu ini loh, kita edukasi dikit Bu. Kalau menurut Ibu, kalau terjemahan Yohanes 1 itu yang benarnya seperti apa Bu? Gimana Pak? Saya lagi nggak pegang. Itu loh, Ibu pada ini lagi mulanya masak. Tapi jam segini masak apa ya? Masak air. itu mah pantun, masa air. Baru pulang kan hari Minggu full Pak, biasa. Oh iya betul. Ya jadi persiapan buat besok. Gitu. Itulah Bu Ayu. Jadi kalau ya. Theos itu diterjemahin ke Yohanes 1 itu Tuhan ya, bukan Allah ya. Iya, Elohim. Oke. Jadi nggak ada kata Allah di kitab suci saya karena saya menggunakan ya seperti layaknya Bang Zuma dan teman-teman punya kitab suci ya bisa bahasa Arabnya, harus bisa baca tulisan Arabnya. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi semua kita kembali sama akarnya gitu. Kalau Muslim ya kembali ke akar Arab gitu. Sama ada Kejadian 1 ya, Bereshit bara Elohim ya. Pada mulanya Elohim gitu ya. Betul. Ya. Jadi nggak ada Allah. Allah itu. Kalau yang kedua itu Bu, ada roh Allah melayang-layang, itu roh siapa? Gantinya? Elohim Pak. Pokoknya nggak ada kata Allah, semuanya Elohim. Jadi kalau LAI itu menerjemahkan nama Yod-Heh-Vav-He itu jadi Tuhan huruf besar semua. Kalau kata Elohim itu Tuhan T-nya saja yang besar. Lah gimana bisa mau bedain juga, kan sama aja. Masa kita ngomong berdoa begini, ya Tuhan T-nya saja yang besar, ya huruf besar semua, kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Tapi itu dibedakan nama LAI. Tapi ya itulah yang harus kita kupas tuntas, mengedukasi, tapi juga nggak salah ngomong gitu loh. Jadi tetap damai, tetap santun seperti itu. Terima kasih ya Bro Fandi sudah naikin saya. Saya mau lanjutin. Tapi kalau gini loh Bu, kalau cara Ibu begini ya, kami sih sebagai Muslim ya ingin tuh Kristen tuh punya jati diri sendiri, punya harga diri dan mandiri kan gitu. Nah kalau Ibu caranya gini ya, bom dan kru-krunya itu ya memusuhi Ibu nantinya. Sudah biasa Om. Pernah dipersekusi sama mereka? Aduh, nggak cuman mereka. Saya itu sudah nggak pakai kata Allah itu sejak tahun 2001 itu. Saya kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SD atau kelas 4 SD itu. Dari awal itu lebih mengerikan Pak dari ini. Saya lebih dibully lagi, apalagi pendeta saya gitu loh, sampai masuk dilaporin sana sini dia itu konsekuensi yang harus kita jalani karena kita memang mau perjuangkan
iman kita ya sesuai dengan hakikatnya gitu loh, nggak pakai Tuhan orang lain gitu loh. Jadi ya memang susah Pak, namanya kalau dibully, dicaci, dihianati, bahkan ditinggalin sama orang-orang nggak punya apa-apa, itu sudah kita rasain gitu loh. Jadi bapak saya pribadi itu dulu seorang guru di sebuah yayasan Kristen ternama. Karena hal ini bapak saya dipecat tanpa pesangon, dan itu bener-bener kayak gini ya ternyata gitu. Jadi sudah biasa Pak, apalagi kalau di Komal cuma sekedar digituin doang, karena mereka nggak mau belajar gitu loh. Jangan salah Bu, LAI itu orang-orang yang orang-orang pinter juga loh Bu di sana. Betul, cuman kan nggak mau piringnya pecah Pak. Wow, keren. Tetap nggak mau piring pecah. Lah kita apa? Kita itu yang gugat dari pendeta desa gitu loh. Nggak punya, maksudnya waktu gugat itu kan kita belum punya yayasan yang kuat gitu loh untuk menggugat hal ini. Cuman nggak tahu nih, dari teman-teman muslim katanya Bro Fandi kemarin info ke saya baru naikin gugatan ya Pak ya. Semangat aja ya Pak, karena kita sudah pernah melakukan, dan kalau misalkan mau dilakukan lagi juga saya sangat setuju 1000% bahkan mendukung hal ini benar-benar. Kalau gitu jujur itu mahal harganya ya Bu? Oh iya pasti, tentu itu. Jadi gini loh Pak, untuk masalah yang satu ini tuh menurut kami ya, ini tuh sangat-sangat fatal. Karena ini nama Tuhan, beda pribadi, beda pengajaran, beda, semuanya beda. Kalau sudah salah naruh nama Tuhannya sendiri kan bingung. Nanti malaikat juga bingung, ini mau dibawa ke surganya siapa gitu loh. Ke surganya Allah juga Allah nggak akan nerima karena percaya Yesus. Ke surganya Yesus juga Yesus nggak mau terima karena percaya Allah gitu kan. Terus akhirnya kemana Pak? Kalau nggak surganya dua-duanya nggak diterima, terus kemana? Kan bingung malaikat mautnya. Gitu aja sih Bang Zuman, semangat terus, salam kenal dari Semarang buat semuanya juga. Terima kasih, selamat malam. Sekali-kali dong Bu, ayo naik kalau ada yang ngeyel gitu loh. Sudah sering Om, cuman ya kalau saya naik di Komal Kristen itu saya nggak akan bisa bicara karena pasti saya di-kick. Saya di Mikana aja di-kick. Terus saya WA diblokir nomor saya, udah diblokir semua nomor saya. Sebabnya apa tuh? Ya karena mereka nggak mau mempelajari, mereka mau kekeh tetap Allah itu gelar untuk Kristen, tapi kan itu nggak ada datanya. Kita buka kamus manapun, kamus bahasa Inggris, kamus KBBI sekalipun, Allah tetap akan menjadi nama diri, tidak akan menjadi gelar untuk sesembahan atau sesuatu yang kita sembah. Karena Allah bukan bahasa itu ilah, betul nggak? Iya. Nah seperti itu, tapi nggak mau karena udah tertanam berakar kuat di mereka itu kalau Yesus itu adalah Allah gitu. Jadi kan repot kalau begini kan, dua agama yang berbeda gitu. Ya makanya bentrok gitu. Ya kalau jujur misinya hilang loh Bu. Kenapa Pak? Kalau jujur misinya hilang. Nah, saya nggak tahu juga mereka misinya itu cari apa. Kalau misalkan cari jiwa, ya mana bisa orang bedain antara nama diri, sebutan, gelar, jabatan aja masih pusing gitu loh. Berarti kan ya, mereka kadang-kadang misionaris itu Bu, kalau murtadkan orang dapat cuan loh banyak. Wah kalau itu saya nggak mau ikut-ikut karena saya jujur nggak tahu Pak. Jadi saya itu cuma jemaatnya Pendeta Yakub Sulistyo yang saya tahu pendeta saya itu berjuang dari dulu untuk hal ini gitu loh. Jadi kenapa sekarang masih tetap saya lakukan? Kenapa sampai sekarang masih kami lakukan dengan Bapak Gembala? Karena memang hal ini penting Pak, ini nama Tuhan orang nih. Betul. Terus gini loh Bu, saya pernah mendengar sudah ada 200 lebih pendeta, termasuk pendeta Yakub Sulistyo, pendeta Beni,
dan banyak lagi itu, dan sinode-sinode itu ingin mengembalikan terjemahan yang jujur. Kenapa waktu revisi TB2 2023 itu, apakah orang-orang yang kayak gini, seperti Ibu Ayu ini, nggak dimintai pendapat sewaktu ingin revisi 2023? Nggak dikontak gitu? Sebenarnya ya Pak, kalau mau jujur ya, mereka itu sudah paham kalau itu salah. Gak mungkin mereka gak paham karena mereka kaum cendekia seperti yang Bapak bilang. Mereka terbelajar, mereka bikin tim juga gak main-main ya kan. Cuman ada satu teman saya itu bilang ke salah satu petingginya dari yayasan ini, itu mereka bilang oke, kita akan mengubah terjemahannya, merevisi terjemahannya. Lah, percuma aja mau direvisi ribuan kali juga kalau misalkan tetap ada kata Allah di situ kan tetap salah. Namun kan mereka tuh ini loh Pak, cuman nggak mau bikin orang shock. Bayangin nih Pak, kita misalkan nih Pak Handi dari kecil, dari bayi itu tahunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Allah. Misalkan begitu ya Pak ya. Terus tiba-tiba nih saya sudah cinta, sudah sangat-sangat mengidolakan, sudah gimana ya, hatinya sudah terpaut, sudah sangat-sangat mendalami agama ini. Tiba-tiba kamu dikasih tahu, namanya tuh bukan ini tapi ini. Tidak semudah itu Pak. Misalkan nih, tapi orang Kristen itu lebih itu tadi yang jadi pokok dasar mereka adalah Elohim itu kan serapan dari kata Allah. Biasanya mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi kan kalau Elohim dan Allah itu sudah berbeda tulisannya. Kalau Allah itu dalam huruf Ibrani itu kan Alef, Lamek, Lamek, He. Kalau Elohim, Alef, Elohim, Alef, Lamek, He, dan Mem. Itu aja udah beda, mana bisa diserap gitu loh. Lagian Allah ini nama diri bukan bahasa. Perlu dicamkan bahwa nama diri tidak akan berubah dari dulu sekarang selamanya, ya tetap Allah. Kalau misalkan di Arab Allah, di Korea Allah, di Indonesia Allah, di mana-mana tetap Allah. Gak akan bisa berubah jadi untuk menggantikan kata ganti Tuhan di kitab suci gak akan bisa, karena ini sudah salah gitu loh. Tapi gini loh Bu, kalau pertimbangannya bahwa ini bisa memberikan shock terapi kalau ada perubahan terjemahan yang jujur, ya memang iya. Tapi bukankah kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Terus kemudian ya mungkin bukan generasi yang sekarang tujuannya atau sasarannya dalam perubahan kejujuran ya sekolah-sekolah cendekia itu tadi. Ya mungkin 7 generasi berikutnya lah. Terus artinya pertanyaannya adalah kalau bukan sekarang mau jujur kapan lagi, kan gitu ya Bu ya? Betul Pak, tapi sayangnya hal ini sudah kami lakukan dari sudah 20 tahunan lebih kan berarti. Tapi ya karena kami terus sih, kami nggak terus kami udah minoritas banget lagi gitu loh. Jadi kami yang bisa kami lakukan ya kami terus ngomongin soal ini gitu loh, sampai suatu saat nanti nama itu bisa kembali seperti sedia kala gitu loh Pak. Bu, ada jalannya banyak loh Bu. Ibu bisa bergabung nanti Pendeta Yakub Silistio dan lain-lain, buka komal lah. Buka komal, mungkin gantian buka komal, supaya bisa sosialisasi di media sosial itu lebih cepat daripada di dunia offline. Buka komal dong Bu. Betul. Kita bisa bersinergi kok tiap malam. Iya sih, cuman kalau Pendeta Yakub kan memang belakangan ini beliau kan sudah ada faktor kesehatan ya Pak. Jadi beliau sudah nggak banyak lagi berdiskusi soal ini karena beliau sudah punya banyak sekali videonya. Jadi mungkin nanti suatu saat kalau saya minta tolong beliau mungkin beliau bersedia. Namun kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan buka seperti seminar gitu gimana Pak? Seminar resmi terus
kita onlinein gitu loh. Jadi 1-2 pulau terlampaui lah. Istilahnya kita nggak ngomong asal gitu loh Pak. Kan kadang kalau misalkan di Komal ya mohon maaf nih Pak. Di Komal itu orang seperti, mohon maaf juga, teman-teman saya orang Kristen itu pengetahuan yang masih singkat tentang hal ini aja bisa naik gitu loh Pak, bisa jadi narasumber. Tapi kalau resmi kan kita bisa filter ya siapa yang bisa berbicara, siapa yang bisa seperti itu. Jadi beliau sih lebih menghindari itu perdebatan seperti yang saya bilang tadi. Jadi beliau hanya menyanggah begitu di video-video di YouTube-nya seperti itu, karena beliau memang sudah berumur ya Pak ya. Boleh tuh Bu, kalau resmi seminar boleh tuh di undang-undang kita, atau mungkin lewat Zoom mungkin lebih, atau di sinilah biar terbuka. Ya, jadi nanti tetap ada yang resmi, tapi kita buat seakan-akan, bukan seakan-akan ya, kita buat kita itu harus ini bisa filter siapa yang ngomong gitu loh. Nanti percuma aja nanti Mikana yang naik kan repot gitu. Sama aja gitu. Ya jangan dinaikkan yang gabrul lah. Makanya itu Pak, jadi kita juga bisa filter komen dan lain sebagainya supaya Mungkin diundang kali ini loh Bu, misalnya Anwar Chen, Paskalis, Edwin Paskalis gitu, mungkin diundang orang-orang itu. Kalau orang-orang itu saya kurang paham ya Pak, saya itu jemaat biasa di sini, tapi kurang lebihnya nanti coba saya tektokan dulu sama Pendeta Yakub Sulistyo. Boleh Anda mendengarkan suara beliau? Oke, kita simak dulu ya. Sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen Selalu Kalah Tetapi Ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi, atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya Cukup, itu dia Pendeta Yakub Sulistyo. Iya Pak, hampir-hampir mirip sama suara kembarannya Pendeta Lukas Sutrisno. Iya. Jadi ya itu ya, kalau misalkan orang Kristen yang ada di bawah, saya minta tolong pribadi ya, kalau misalkan mau berdiskusi itu yang lebih santun, harus mengerti mereka marah itu karena apa, karena nama Tuhan mereka kita pakai gitu loh. Paham nggak orang Kristen? Jadi orang Kristen jangan ngehujat balik, karena kalian harus mengembalikan kata Allah ke umat muslim gitu loh. Dan sebaliknya orang Kristen, kalian harus tahu siapa nama Tuhan kita itu dengan baik. Jadi jangan konsep ketuhanan mulu, setiap hari pasti bahasnya itu Tritunggal lah, oneness lah, apalah itu tritarian lah, apalah itu unitarian. Dan semuanya tidak ada dasar di kitab suci gitu loh. Jadi kalau mau berdebat atau berdiskusi, minimal lah kalian bisa baca tulisan Ibrani, kalian bisa ngerti itu artinya apa gitu loh. Sebelum kalian menghujat orang lain, tuh perbaiki diri kita dulu gitu loh. Jangan kita pakai Tuhan mereka marah karena nama Tuhannya dipakai disamakan dengan
Yesua, Yesus kalau kalian bilang. Nama aslinya Yesua bukan Yesus. Betul. Gitu. Itu loh istilah mereka loh Bu Ayu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Statement kayak gini menurut Ibu gimana? Ya salah, itu sesat, gak ada di kitab suci. Top. Paham Ini tuh nih, otak yang di bawah tuh, paham tuh. Ini Pak Handi ya, kalau Pak Handi meyakini istilah atau di luar Al-Quran itu sudah sesat pasti. Nah, orang Kristen sekarang di Indonesia utamanya itu meyakini istilah-istilah yang ada di luar kitab suci, tapi mereka tidak mempelajari apa itu isi firman dengan baik. Padahal isi kitab firman mereka saja salah, dari yayasan, lembaga, apa kata host, asumsi Indonesia seperti itu. Jadi ya isinya banyak yang salah. Kalau misalkan debat sama umat muslim ya mereka marah lah. Orang Allah disamain sama Yesus, mereka pasti marah lah. Itu yang ada di kitab kita. Kalau misalkan orang Kristen ada yang denger di sini, kitabnya harus diperbaiki dulu. Belajarlah huruf Ibrani, pakailah kalau nggak ada gurunya, pakailah aplikasi. Sekarang udah zaman canggih, jangan males. Malu dong sama orang. Saya tuh kadang gini loh Pak, mikir sore-sore saya buka pintu rumah, saya lihat anak-anak kecil ikut TPQ. Gimana dengan orang Kristen gitu loh, masih udah besar, udah mau ini aja baca Ibrani juga masih belum bisa. Apa itu tulisan? Itu tulisan Arab ya, bahkan ada yang ngomong seperti itu sama saya. Itu tulisan Arab ya? Bukan, itu tulisan Ibrani. Waktu ada orang ke rumah saya gitu, ini kok tulisannya Arab Mbak? Bukan, itu tulisan Ibrani. Bacanya memang sama seperti Arab tapi beda. Tapi karena itu orang Kristen loh yang ngomong loh, bilang kalau tulisan Ibrani itu tulisan Arab. Karena memang kan hampir sama, alif, ba, ta, za, simha kalau misalkan di muslim. Nah, kalau di kita alif, ba, dalet, gimel, gitu hampir mirip. Cuman mereka mikirnya saking-sakingnya mereka kurang pengetahuan. Padahal di kitab suci mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dan jangan sampai, kalau saya ya, jangan sampai saya menjadi penggenapan atas isi firman itu. Saya nggak mau. Stop dulu Bu, kenapa kalau di Kristen itu di sekolah mingguan nggak diajarin original text? Kalau Kristen di Indonesia banyaknya begitu, tapi kalau di tempat kami ajarin Pak. Jadi saya cuman miris aja sama orang-orang Kristen yang lain gitu loh, yang saling menghujat orang Islam, tapi mereka nggak bisa gitu loh Pak. Jadi gampang aja kalau mau debat sama orang Kristen, suruh ngembaliin kata Allah, mereka udah bingung pasti. Karena mereka kayak itu loh Bu, kayak Mikana kalau lagi Yesus Allah kita adalah Yesus. Itu selalu tapi gitu. Saya sudah 3 kali atau 4 kali tuh naik di Komal Mikana, sampai Mikana tuh nggak paham saya. Sebenarnya gini, dengan Mikana memakai seperti jilbab ya, mungkin maksud Mikana itu bukan mungkin di ayat kitab suci memang ada mengatakan kalau wanita berkerudung itu ada. Cuman kerudungnya bukan seperti Mikana pakai. Tudung Bu, tudung. Iya, tudungnya bukan seperti Mikana pakai. Tapi tudungnya beda Pak. Pokoknya nanti ada lagi, itu namanya sisit. Jadi bukan tudung seperti yang Mikana pakai sekarang atau yang lain-lain itu ada siapa Tuhan. Nah, jadi saya ketawa jadi ini orang gimana? Ada di 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 6. Iya, sama bilangan Pak, kalau nggak salah bilangan. Iya. Itu mereka pakai tapi mereka nggak paham gitu, nama Tuhan mereka itu salah gitu loh. Kenapa kok masih dipakai, sedangkan gini ya Pak ya, bahasa kasarnya nih, mereka mau mengkristenisasi orang, tapi mereka mungkin marketingnya pakai jilbab, pakai tudung. Tapi mereka ngelak kalau itu namanya apa, mereka nggak akan jawab sinsit pasti Pak, nggak akan mereka bisa jawab seperti itu gitu loh. Jadi memang pengetahuan orang Kristen ini yang harus
selain ini ya, saya tetap yang harus utama dan terutama itu memang Allahnya ini dulu yang diberesin. Kalau Allahnya dulu diberesin sudah, ini aja saya nggak yakin sudah bisa selesai Pak. Kita udah lakukan 24 tahun loh Pak, ngeri nggak tuh Pak? Sejak Indonesia merdeka Bu, dari tahun 1945 kemudian LAI berdiri 54. Ya mulai 54 Bu. Jadi iya itu cuman kan waktu saya pribadi sadarnya kan karena orang tua mengikut beliau gitu ya, gembala saya. Waktu saya kecil itu dibilangin sama ibu saya gini, kamu kalau doa jangan pakai Allah lagi ya, itu punya orang Islam, katanya begitu. Ibu saya cuma ngasih tahu begitu doang Pak, saya nggak pernah lagi pakai kata itu beneran. Tapi kok sesusah itu ngomong sama orang Kristen di komal TikTok gitu loh, lebih susah gitu loh daripada ngomongin waktu itu saya kelas 3 gitu loh. Karena ya hal inilah Pendeta Yakub Sulistyo juga banyak sahabat kiai-kiai juga banyak gitu loh yang mendukung beliau, bahkan saat saudara-saudara kita umat Kristen yang ngotot tadi berusaha menyingkirkan kami, saudara-saudara umat Muslim yang yang menolong gitu loh Pak. Jadi itu jujur kita rasain gitu. Jadi ya intinya Ibu gini aja, tetap berjuang. Ya ajak mereka kembali kepada terjemahan yang benar, itu aja sih. Tapi yang Ibu lawan adalah lembaga loh. Saya sih udah gini Pak, karena sudah lama, sudah udah kebal gitu seperti yang saya bilang tadi. Mau dibilang apa juga kalian gak akan bisa jawab itu. Cuma satu pertanyaan saya, Allah itu gelar itu di mana dasarnya? Gak akan dapat. Udah itu doang pertanyaan saya, mereka gak akan bisa jawab. Tapi mereka masih muter-muter. Ini. Saya dengerin aja karena mereka gak bisa jawab satu pertanyaan saya ini. Gitu. Kalau dia belajar dari Kristen Arab yang Muqaddas itu Bu, Kitabul Muqaddas tahun 897 Masehi atau tahun 900-an, Al-Quran duluan lebih ada, baru ada itu mestinya kalau dia mau jujur ya, kata Anwar Chen, kita kan ada Kristen Arab. Nah di sana kan juga bukan gelar, di sana nama pribadi ismu. Sampai di Indonesia kok berbalik arah, Allah itu adalah gelar. Ini kan juga nggak jujur si LAI ini. Ini juga polemik juga Pak. Jadi orang Kristen itu aneh ya kan. Kalau ditanya Tuhannya dari mana, bangsa mana, bangsa Yahudi. Terus ditanya lah Tuhan pencipta dari mana, agamanya dari mana, dari Yahudi. Terus Yesus dari mana, Yunani. Terus nama Tuhannya dari mana, dari Arab Pak. Kan bingung Pak, itu 3 itu kayak susu berbrand itu loh. Nah itu dia, kenapa mesti ke Arab-Araban ya? Jadi begini, orang Kristen kalau misalkan ada yang jawab seperti itu nih Pak, di komal Pak Handi Selebis ini, misalkan ada orang Kristen ngomong gitu, lah tolok ukurmu dari orang Kristen Arab atau kitab Yahudi. Kalau kitab Yahudi ya nggak ada kata Allah itu nama diri, gitu loh. Jadi sebaiknya kalau kita beragama ya yang jelas seperti Bang Zuma, ini kan jelas agamanya Islam, akarnya ke Arab. Nah begitu juga dengan kita seharusnya. Kalau kita ngaku orang Nasrani, kalau di Indonesia namanya Kristen, meskipun ini juga polemik juga, saya pusing sampean Pak. Itu kalau saya ditanya sama orang gitu loh, naik Bu Ayu, oke naik. Agamanya apa? Saya jawab kalau sesuai KTP saya Kristen, saya bilang gitu. Ada lagi tanya, ini Tritunggal atau Wanis atau apa? Tanyanya begitu. Terus gak ada di KTP Kristen Tritunggal, Kristen Wanis, Kristen apa itu gak ada di KTP. Jadi saya ngomongnya Kristen aja sesuai dengan agama saya. Terus Kristen itu kan berasal dari kata ini. Oke, kalau begitu saya Nasrani. Udah dijawab gitu nih Pak. Nanti ada yang bilang lagi, lah ibu nih yang benar yang mana, Kristen apa Nasrani? Padahal saya udah jawab kalau Kristen itu sesuai KTP saya. Begitu. Jadi orang tuh lebih mikirin istilah daripada nama Tuhannya sendiri gitu loh Pak.
Nah inilah memang agak sangat membingungkan juga sih Bu. Karena keterpaksaan ibu Kristen. Kalau ibu juga Nasrani juga ya silakan saja. Tapi untuk Bani Israel toh jadi sumbernya dari sana. Ya, Ibu Ayu juga sepertinya mestinya juga mikir lah. Lebih baik apa ya? Ya ke Islam. ke Islam Saya itu saja. dengan satu daripada mumet. Itu aja sih. Iya. Tapi nggak ada paksaan kok Bu Ayu. Yang Iya. penting Bu Ayu selangkah lebih maju dibanding mereka, itu aja dulu. Ini ya, saya juga nggak merasa selangkah lebih maju sih Pak. Saya merasa mereka itu korban. Cuma masalahnya ketika kita jelasin yang benar sesuai data dan lain sebagainya, mereka ngotot seperti yang Pendeta Yakub tadi bilang, gitu loh. Jadi yang repot, saya kasih tahu, pasti saya kasih tahu. Cuman nanti untuk kedepannya mau dia percaya gini, misalkan mau tetap nih kekeh, mau orang Kristen ada yang kekeh, pokoknya aku cintanya sama Allah, di kitab suci kok adanya Allah, ya udah kamu ikutin Bang Zuma syahadat. Tapi kalau kamu mau ngikutin kitab sucinya Yahudi, ya kamu harus sama-sama ke saya, gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngotot mesti pakai Allah, Bang Handi, Bang Zuma, Bang semua yang di sini yang Muslim, ini kerjaannya abang-abang semua ini untuk meluruskan jalan si orang ini gitu kepada sumber yang benar. Kalau misalkan tetap mau percaya sama kitab suci Ibrani, ya ikut saya, begitu kan Pak? Mau tahu nggak Bu, kenapa begini jadinya? Kenapa mohon maaf ya Bu ya, Bible Anda itu original text-nya ada dua, ada Ibrani, ada Yunani. Nah untuk supaya netral, di Indonesia khususnya nih, ya ke Islam-Islaman dikit, supaya ambil tengahnya. Kalau Pak, saya boleh ngakak bentar gak? soalnya kalau ke Yunanian dia Theos, dia kok Ibranian dia Elohim, Hashem, Etavabe. Jadi serba ribet Bu, jadinya gitu loh. Nanti ada Serba salah. Iya. Serba salah ya Bang Andi ya. Kalau Iya. saya ya, Iya. saya ini nggak ada tuh kiblat-kiblat ke Yunani itu nggak ada. Jadi memang kitab tertua itu kan nanti penjelasannya rame lagi Pak. Cuman kalau saya itu kitab sucinya ya Ibrani, kalau Tanak dan Havrit Kadesa gitu. Jadi itu yang jadi sumber utama kami gitu Pak. Udah paham ya Ibu, ini mesianik nih jadinya nih. Mesianik. Cuman nanti tabrakan lagi Bang Andi kalau yang bawa ini Yunani. Gimana aja? Enggak juga Pak. Jadi saya pernah ketemu sama di Komal, ada satu ibu-ibu namanya kalau nggak salah akunnya Marmar Betel atau apa. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau ini seorang mesianik. Otomatis dia harusnya bisa bahasa Ibrani. Nah ini nulis Elohim aja nggak salah gitu loh. Jadi saya Bukan itu maksudnya Bu Ayu. Maaf saya potong. Kalau Bu Ayu bawa Ibrani, lalu bagaimana dengan orang yang nanti membawa Yunani? Itu lain juga loh. Tuhannya lain juga loh di situ. Bukan Elohim, tapi Theos. Itu makanya gimana? Pak, biarin aja gitu loh. Kalau kita sudah Biarin ngomong, aja gimana? biarin aja lah, karena kita sudah ngomong juga kan. Ini pembahasan kali. Ibu Ayu nggak pakai PB kan? Jadi sebenarnya nggak ada tuh perjanjian lama, perjanjian baru, semua ya kitab gitu ya. Menurut kami gitu loh. Jadi ya kitab yang kita percaya yaitu ada Tanak dan juga Havrit, itu jadi satu, nggak ada perjanjian lama. Iya, Tanak itu kan isinya Torah, Nevi'im, Ketubim, sampai situ ya Bu? Iya. Oh iya, jadi nggak ada PP-nya Pak kalau Bu. Oh, Ada Pak. Hah? Kitabnya itu Havrit. sama aja. Tapi gini nggak usah. Gini Pak. Tetap aja Paulus. Pak ibu-ibu. Jadi jangan bingung soal saya yang berbeda gitu, enggak sih. Intinya saya itu sama kayak Bang Handi meyakini satu saja, bukan comot sana comot sini comot. Intinya begitu. Dari mana? Ya. Nggak gini loh. Ya. Gini loh Ibu. Itu Ibu. Allahnya. Iya. Ya, Ibu Ayu ini ada progres maju, cuman kalau kita bahas ke dalam ya jadinya debat juga gitu ya. Intinya adalah Ini saya membatasi Pak. ya kita paham kok. Memang Jadi maaf, saya Pak. menceritakan saja
Saya banyak teman, tadinya Kristen, Trinitas, kemudian beralih ke Unitarian, kemudian pusing di sana, debat tiap hari sama saya, pindah lagi ke Mesianik, pusing lagi di Mesianik, pindah ke Yudaisme, pusing lagi di Yudaisme, alhamdulillah memeluk Islam. Begitu langkahnya, Bu. Rata-rata begitu yang kita ajak berteman diskusi gitu. Alhamdulillah sekarang memeluk Islam. Nggak usah saya sebutkan namanya. Kira-kira gitu, Bu Ayu. Iya, memang itu gimana ya Pak ya? Ini jadi bentar. Mohon maaf. Jadi emang secara tidak langsung Islam ini beruntung sekali Pak. Kenapa? Khususnya di Indonesia. Karena banyak pengikut semu Pak. Jadi orang Kristen kan pakai Allah. Mereka kan percaya sama Allah. Jadi mereka pengikut semu. Meskipun mereka nggak terang-terangan mengakui syahadat seperti itu, tapi mereka percaya Allah. So, di situ pasti meskipun mereka mendua hati ataupun apa, tapi mereka percaya Allah. Jadi ini kalau saya bilang mereka ini pengikut semu sebenarnya. Jadi kalau bingung, ya saya kan tadi udah ngomong, kalau masih kekeh tetap pakai kata Allah, berarti yang diuntungkan siapa? Umat Muslim tentunya, gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya jujur tidak ada target sama sekali untuk kristenisasi orang ataupun memaksa orang untuk percaya sama saya, gitu loh. Ini loh saya yang paling benar. Enggak, kita ngomong sesuai data aja gitu loh. Kalau memang Allah itu seharusnya di sini, nama Tuhan kita ini, begitu loh. Kita goalsnya tuh cuman di situ doang Pak. Kalau terima haleluya, nggak terima juga haleluya, terserah gitu loh. Oke, kalau begitu, yang penting hampir 90% yang ada di Republik ini ya Kristen, bukan seperti Bu Ayu. Artinya apa? Mulai dari kecil sudah terdoktrin nama itu, dan nama itu dipakai, disalahgunakan. Bahkan dia nggak menyadari ada dua kelompok di sini, Bu. Sebenarnya ada yang ikut-ikutan saja jadi korban, ada juga orang yang sudah mengerti tidak mau jujur karena takut pecah piring kata Ibu tadi. Jadi ada dua. Target Ibu yang mana, Bu? Gimana Pak? Maaf Pak. Jadi ada dua golongan. Ada yang ikutan-ikutan saja, mempergunakan kata Allah itu nggak ngerti sama sekali. Ada juga golongan yang udah ngerti tapi nggak mau jujur, takut pecah piring kata Ibu Ayu. Sasaran Ibu yang mana? Bingung kan? Saya bingung Pak kalau gitu. Jadi ya kita menyampaikan aja gitu loh, kan ini kebenaran kan memang harus disampaikan. Hanya itu saja sih. Kalau misalkan ada oknum, kalau saya mikir juga orang di Komal aja Tritunggal sama Oneness sama Unitarian sama Dwi saya nggak hafal Pak, jujur Pak, karena pendeta saya nggak pernah ngajarin itu. Jadi itu aja udah polemik gitu loh. Apalagi kalau sasaran saya yang mana ya, nggak ada sasaran seperti yang saya bilang tadi, nggak ada target. Yang kita lakukan cuma nyampein kebenaran, jujur doang udah. Kita nggak mau kamu harus ikut aku loh, kamu tuh salah loh, nggak boleh seperti itu. Jujur saya juga dilarang sama pendeta. Sebelum panjang-panjang ini netizen pada penasaran. Ibu Ayu memandang Yesus Mesias itu sebagai apa sih? Nah, di sini saya tidak mau jawab karena ini kita udah beda rel ya Pak ya. Jadi saya Oke. Maaf ya penonton, Ibu Ayu belum bisa merespon itu ya. Next. Ya nantilah, kita tunggu bulan depan, insya Allah Bu Ayu. Saya berjuang udah dari lama Pak, ini aja belum clear Pak, bantuin saya Pak. Saya bantuin Bu. Nanti saya insya Allah kalau Ibu sering-sering naik ke sini, saya bantu Ibu asyhadu betul. Benar Pak Adi? Yes sir. Yes sir. Terima kasih ya. Nggak akan ketemu Bu Ayu, nggak akan ketemu perjuangan itu selama masih percaya kejadian sampai wahyu. Nggak akan ketemu barang itu, percaya sama saya.
Saya turun loh Pak Palopo, saya cinta damai soalnya kalau mau debat sama konten Gini. Ya apa-apa, saran-saran aja. Karena saya ibu maju ke menghormati Pak sana, Palopo. ibu maju ke sana, ibu. Ibu maju ke depan, dihantam di belakang. Ibu lari ke samping kiri, dihantam samping kanan. Itu konsekuensi yang ibu harus jalani. Gitu Bu. Tadi ibu bawa Ibrani, lalu makanya saya tanya, ketika orang yang membawa Yunani gimana? Ayo. Protes juga, makanya Itu protes namanya juga ke ibu. begini, orang nyampein kebenaran itu gini Pak, seperti bapak-bapak yang ada di sini pastinya kan ingin menyuarakan kebenaran, betul nggak? Betul. Nah kalau saya ingin menyuarakan kebenaran aja udah jisit, jadi cuma ingin menyampaikan kebenaran. Kalau misalkan merasa diri saya benar, saya enggak. Jadi kalau kamu nggak percaya saya, itu oke, nggak apa-apa gitu loh. Jadi apa namanya, itu hak asasi manusia lagi, balik lagi ke situ. Kesimpulannya gini loh Bu Ayu. Kesimpulannya gini loh, ini hanya edukasi sepanjang perjanjian utama Yudaisme di Yeremia 31:31 itu perjanjian utama. Perjanjian baru Bani Yakob, tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim dicampur dengan yang ada Yunaninya itu, saya nggak usah sebutkan apa, yang didominasi oleh tulisan Paulus, itu dicampur satu buku. Sepintar-pintarnya orang membaca itu tidak akan menemukan kesimpulan yang permanen. Dia ke Yunanian, dia bisa salah. Dia mau disebut Nasrani, dia enggak juga. Mau disebut Yudaisme, ada PB yang ganggu, jadi enggak bisa nemu Bu Ayu. Ya, salah satu jalan keluarnya adalah Asyhadu. ya itu dia. Tapi selamat, kita hargai Bang Andi perjuangan beliau ya. Kita hargai, mudah-mudahan lah. Ya Tapi itu tadi kesimpulan saya bahwa Bu Ayu maju lebih selangkah. Semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya Pak Palopo. Makasih. Ya. Yang Gitu bilang ya, saya Bu Ayu, sesat ya. itu malah dari ini Pak, yang sering, jangankan Bapak Handi sama Bapak Palopo nyuruh saya buat ucap kalimat syahadat, orang Kristen itu loh sering ngatain saya sesat, udah biasa banget. Jadi Enggak, karena ibu ini mereka- Kristen atau apa? nah kan Bapak Palopo aja juga bingung. Iya, saya bingung ke ibu. Nasrani. Oh, Nasra. Kalau di KTP Kristen Bapak, Oh. itu ya. Jadi apa namanya, kita bekerja sama saling membantu untuk apa namanya kepentingan ini gitu. Jangan sampai ini terus berlangsung lama lagi karena apa namanya ini fatal gitu. Jadi Gini loh Bu ya, kalau Nasrani mestinya PB nggak dipakai. Tapi mohon maaf, Nasrani itu adalah kaum Hawariyun dari Nazaret, tempat asalnya Yesua Mesia untuk Bani Israel. Memang sesudah Nabi Musa ada Yesua Mesia, itulah Nasrani di situ. Nasrani itu adalah pengikut Yesua Mesia waktu Yesua Mesia masih mengajar di muka bumi untuk Bani Israel juga. Jadi itu Pak, bukan untuk orang saya Indonesia. Saya kan gini, saya kan Salah. saya punya gini Pak, inilah saya nggak mau bahas ke situ karena kenapa? Pasti nanti akan ada diskusi yang lain lagi gitu loh. Jadi saya nggak mau jawab. Bukan Jangan saya dijawab Bu, jangan dijawab, jangan ditanggapi. Cuma iya. masukkan aja. nggak, saya paham kok Pak. Jadi sebisa mungkin saya menahan diri untuk berkata seperti itu gitu Pak. Jadi bukannya saya nggak mau jawab atau nggak mau tanggapin. Saya sudah paham apa namanya iman percaya saya gitu. Di sini apa? Saya cuman itu tadi, tujuannya cuman mau nyuarain kebenaran aja. Nggak semua hal juga harus saya sampaikan di sini karena yang benar menurut keyakinan saya tidak sama seperti keyakinannya Bang Handi dan Bang Palopo, Bang Zumba, murid dan lain-lain. Kita punya beda keyakinan, nggak masalah. Yang masalah itu kalau dicampur-campur jadi Kristen. Gini aja intinya, kesimpulan sebelum usai. Intinya adalah jangan sampai, jangan sampai, itu hanya pesan saya. Jangan sampai, kan hidup ini cuma sekali loh ya. Jangan sampai
salah Tuhan, salah sembah. Itu aja dulu. Nah, itu dia tuh. Kedua, Itu sekali. jangan sampai juga ada makhluk yang pernah nongol di muka bumi itu termasuk kategori Tuhan. Jadi bedakan saja antara yang mengutus dan diutus itu dulu. Nah, itu Yang penting itu. Itu basicnya, Bu. basic. Itulah Pak, tolak ukur keselamatan orang itu kan berbeda gitu loh. Jadi saya nggak mau tanggepin ini Pak Andi ngomong gitu loh. Untuk gitu ya Pak. Bu Ayu ini gini loh. Susah kena pancingan ini, Bu. Ada satu pendirian gitu loh. Iya, iya. Tapi Bu Ayu tahu kan? Bu Ayu tahu kan antara pengutus yang diutus beda kan? Tahu kan? Kagak mau jawab Pak Palopo. Saya Pak Palopo. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal. Saya izin turun ya, Bang Fandi. Matur nuwun sangat nggih, Bu. Sami. Sami. Nah, itu gimana Bang Handi? Saudara-saudara semua, kalau semua orang Kristen dibaris untuk masuk menjadi Islam, Kristen jumlahnya misalnya 2 miliar. Orang Kristen yang paling terakhir masuk Islam itu ibu yang tadi itu. Sulit ya. Itu pun dia masuk Islam udah dirantai tangannya, udah dirantai lehernya, sepatunya udah pakai sepatu besi, diseret pakai mobil truk 100. Baru bisa masuk Islam, itu pun baru KTP, hatinya, kepalanya kagak. Ini manusia yang paling susah dapat hidayah, itu dia. Jangan ada salah. Setuju. Bukan justru dia yang mudah di Kristen kan, di Islam kan tidak. Manusia yang seperti inilah yang paling susah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena percaya diri terhadap keyakinannya yang miliknya orang. Dia menuduh Kristen Indonesia salah karena mengambil kata Allah. Lupa kalau Kristen dia pun mengambil dan mencuri kata Tuhan agama Yahudi. Itu yang benar tuh. Lebih parah, dia sama seperti konsep Paulus. Dia ini Paulus baru nih, cuman modelnya model sekarang. Dia ini yang mendirikan agama baru. Kenapa? Karena dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Bahkan kitab yang dituliskan Septuaginta pun ingin diputar balik menjadi bahasa Aramaik, kata dia kan. Nah, ini bahaya. Belum lagi dia tidak mengakui adanya kitab bahasa Yunani. Padahal penulis kitab kanonik itu, kanon, iya betul, itu menggunakan bahasa Yunani. Tapi dia kekeh ingin dianggap sebagai domba. Lebih berat, jangan Anda teman-teman, dia santun, memang orangnya baik, santun, baik, tulus, tapi ada sesuatu yang dia tidak sadari. Nah, beliau naik lagi kembali. Ibu Ayu ini tidak sadari bahwa sebenarnya apa yang Ibu Ayu lakukan itu sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kristen yang lain. Kalau Kristen yang lain itu menggunakan kata Allah, kalau Kristen Ayu ini menggunakan kata Elohim. Padahal Elohim itu Tuhannya Yahudi, kan gitu. Nah, sementara para nabi memperkenalkan Elohim itu hanya kepada Bani Israel. Lain cerita, sekali lagi, lain cerita nih, mohon maaf nih. Kalau Ibu Ayu, Kristennya itu, menyebut Elohim itu mengikuti semua syariat-syariat Yahudi, tidak mempertuhankan Yesus, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Dia adalah budak yang dibeli. Dia adalah orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas Yahudi. Baru bisa betul. Tapi kalau membentuk sekte baru,
Iya, Kan dari silakan. tadi sangat-sangat dari tadi awal muasalnya kan, saya nggak pernah jelekin apa agama Islam itu berasal dari begini. Iya, tahu, Saya nggak mau, Bang. Saya nggak mau begitu. Karena apa? Itu memecah belah, Bang. Nggak mau, saya nggak suka. Tahu. Makanya meskipun begini Bang Sumam, Siap. mohon maaf. Jadi meskipun menurut saya Islam itu berasal dari ini seperti itu, menurut pemikiran saya, menurut pemandangan saya, pandangan saya, menurut apa yang saya pelajari. Nah, seperti itu tidak sama dengan keyakinan saya. It's okay gitu loh. Saya nggak akan ngomong di forum ini karena apa? Saya nggak mau menjelek-jelekan agama orang, gitu Pak. Paham ya, Pak? Even Bang jadi Zuma gini. sekalipun. Jadi gini Bang Zuma, mohon maaf. Jadi kalau misalkan Bang Zuma ini ngomong seperti itu sama saja menyinggung saya. Karena bukan seperti itu yang saya bilang. Iya, sama. Ketika Ibu mengatakan bahwa berdebat itu juga menjelek-jelekan agama orang lain, itu juga Ibu menyinggung saya. Seakan-akan saya menjelekkan agama orang lain. Padahal bukankah kebenaran itu diperintahkan untuk dibuka dan disampaikan? Kapan Bang Zuma menjelekkan saya? Bukan. Saya hanya mengatakan. Kapan saya menyinggung Bang Zuma? Begitu Bang. Saya nggak mau Enggak. Saya hanya menyampaikan. Tidak mau ada ganjalan. Jadi saya ini tidak sama sekali ingin mengislamisasi ataupun apa itu, nggak mau saya. Seperti paham. Bang Zuma tadi begini Bang Zuma. Tadi Bang Zuma ngomong katanya Ibu Ayu ini yang paling susah dapat hidayah. Hidayah orang itu berbeda-beda Bang. Nah itu dia. Jadi, Hidayah aja Anda nggak bisa artikan kan? Begini, Bang. Kenapa? Karena tak ada ilmu. Itu sih kalau menurut saya. Ini kan Bang Zuma, saya tadi nggak ada ilmu, terus saya katanya tadi bukan orang Kristen, terus saya Anda tadi Kristen. agama Saya tak mengatakan Anda bukan Kristen. Ibu ini orang Kristen tulen. Begini Bang, Iya. mohon maaf. Gimana? Tadi saya sudah mencatat mendengar Bang Zuma ini sudah ngomong saya ini begini. Saya nggak mau balas Bang Zuma ini, katain saya enggak. Cuma di sini saya pengen lurusin, saya mau toleransi aja deh Bang, gitu loh. Ya, Jadi di sini apa yang juga saya kita sedang percaya? bertoleransi, Ibu. Begini Bang. Sekarang apa gini, yang kalau saya percaya? tanya ke Ibu Ayu, Kalau kira-kira toleransi kalau tidak Ibu mungkin. tidak menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah, tetapi Anda menyebutnya Elohim, apa betul itu adalah Tuhannya Anda? Kan bukan. Nama Tuhan Anda itu, dengarkan saya Bu Ayu, kitab pertama kali yang dipegang oleh non-Yahudi. Saya tahu agama saya. Bentar dulu, Saya Ayu. tidak tahu agama Ibu. Mohon maaf sekali Anda kalau bukan Bang Bani Zuma Israel, Anda serigala. Anda serigala betina. Cuma seperti itu Oke. namanya framing Bang. Saya Oh nggak nggak mau. bisa, ente bukan orang Yahudi, ngapain framing? Kitab pertama yang dipegang oleh orang seperti ibu itu adalah Septuaginta, diterjemahkan 3 abad sebelum Masehi. Gak bisa ibu sembunyi, ibu bukan Bani Israel. Nah ini Bang Ibu Zuma udah itu merambah ke non-Yahudi. debat. Mohon maaf Bang Fandi, saya nggak mau debat lagi Ya. ya Bang Hos. Jadi Ya nggak usah mohon maaf. debat, imani Ini Bang aja Zuma, bahwa yang kalau- dikatakan Bang Suma itu betul. Memang kami adalah penyamar-penyamar Bang Suma. Kami bukan orang Yahudi, tapi kami pakai Elohim. Gitu kan? Benar nggak? Bang Zuma orang Arab bukan? Saya nggak Saya tahu. bukan orang Arab, tapi kitab saya diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang kitabnya orang Yahudi yang Anda pakai, ada nggak dalilnya untuk ibu? Ada nggak? Karena saya meyakini itu, ya so itu nggak. Ya apa, berarti Bang. itu iman buta namanya. Itu namanya serigala. Serigala nabrak yang listrik, itu namanya serigala tapi babi juga. Namanya serigali serigala membabi buta. Sudah serigala babi pula tuh, membuta lagi dia. Kan saya tanya tuh, ibu nanya ke saya, apakah kitabnya umat Islam Bang Suma bahasa Arab? Yes, tapi kitab saya itu untuk seluruh umat manusia. Kitab Itu saya bayi mengatakan lindas. kasih, so saya mengasihi Bang Zuma nggak Oh, apa-apa. kasih salah. Lagi-lagi nggak begitu yang namanya kasih. Yang disebut kasih, baca Ulangan 11 nomor 1. Ayo kita taruhan pakai Ibraninya. Apa yang diterangkan di sana? Ayo. Bang, agama bukan seperti Enggak, itu. kita gunakan Ibrani. mau Ayo, saya, Ulangan nggak 11 mau. nomor 1. Berani nggak? Nggak mau. Saya Apa yang nggak disebut mau kasih itu? memperdebatkan agama Kasih
mentaati perintah Tuhan. Sini bukan secara pinter-pinteran, nggak mau. Bukan masalah Saya cuma pintar-pintar. ngomong. Ini masalah serigala dan domba. Ibu bukan domba, karena ibu dari serigala. tadi saya ngomong biasa aja ya Bang, saya nggak ada menjelek-jelekan. Ya ibu tadi sudah turun kan sisi saya tadi, ibu naik lagi, ibu mau berantem berarti. Tadi mau masak, Gitu loh. udah 3 jam 4 jam belum masak. Ibu udah pamit, begitu ada saya Anda ngomong berarti Anda yang mau berdebat. Harusnya tadi ibu begitu turun ambil karung goni masuk ikat dari dalam biar nggak naik lagi ke sini gitu loh Maaf Bu. Bang Bos, saya Iya. cuma apa namanya bisa lebih ini sama saya. Cuman begini Bang, sekali lagi Enggak saya semua nggak ada- orang Bu percaya dengan ibu tadi bicara tulus tadi Bu. Iya, saya mengatakan Bu, Bukan sekali lagi saya katakan Ibu Ayu yang Bukan baik. saya sama saya sendiri. Ibu Ayu yang baik, ibu itu bagi saya hanyalah serigala betina. Jadi ibu jangan bermanis-manis. Tuhan kami bukan Allah, Tuhan kami Elohim. Ente ditertawakan Yahudi. Bang Zuma karena belum saya nggak mau ngomong Oh, nama Ibu Tuhan Ayu saya tetap di sini. aja. Enggak, Ibu Ayu tetap misionaris dari Mesias itu sendiri. Begini Bang, saya nggak mau ngomong gimana? karena ini bukan komal saya gitu loh. Saya menghormatinya dengan cara seperti itu. Nah kalau Ya misalkan udah. Bang Zuma ngomong seperti Sekarang itu, gini, ya udah Ibu, saya minta maaf, tapi saya ingin bertanya. nggak perlu, Betulkah Bang. kitabnya orang Yahudi itu diwahyukan kepada para nabi yang datang ke Bani Israel? Saya Itu tidak diperuntukkan mau untuk orang menjawab Indonesia. pertanyaan Bang Zuma, bukan saya nggak mau jawab. Karena nggak ada jawabannya selain kebohongan. Nggak apa-apa Bang Zuma ngomong saya bohong. Ya memang karena saya paham Saya Bible Ibu. takut, nggak apa Bang Zuma ngomong gitu aja. Pertanyaan saya kan sederhana Terima tuh. kasih Bang Zuma. Oh nggak perlu, kasih aja diri Anda. Wong nyembahnya juga bukan kepada Tuhan kok. Sekarang gini permasalahannya. Ketika ibu mengatakan salah menggunakan kata Allah Kristen itu, bahkan tadi ibu sudah mengatakan mereka adalah Islam semua. Memang betul. Karena mereka masih percaya kepada Allah dibandingkan ibu, bukan Yahudi bawa Elohim. Nah, ada tidak kitabnya orang Yahudi? 1 ayat saja yang ibu paham. Mau dia bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, tolong tunjukkan saya bahwa kitab itu hukum-hukumnya diperuntukkan untuk orang Indonesia. Ada nggak? Saya nggak mau jawab Bang Zuma. Karena memang nggak ada. Ibu mau kemana sekarang? Kalau saya bertanya balik, saya bisa. Cuma saya nggak Silakan mau. Anda tanya. Mau Nggak 1000 mau. pertanyaan, insya Allah akan saya tanya. Akan saya jawab. Karena Nggak mau. agama saya adalah agama Nanti yang kalau mencerahkan, mereka tanya, bukan agama yang diumpetin. Bukan Agama saya agama yang lagi, mencerahkan. bukan Tanya lagi. kepada saya apapun tentang agama saya, Kalau Bang Zuma ibu akan seperti saya ini, jawab nggak dengan akan- baik nggak dan akan benar. ini, Silakan. Bang. Nggak akan jadi damai pokoknya. Loh, kenapa nggak Ini jadi kan damai? wis bubar. Yesus aja berdebat dengan orang-orang mau, Yahudi saya kok. Saya Yesus nggak mau berdebat dengan berdebat murid-muridnya soal kok. Tuhan ya Bang, saya menghormati. Oke? Waduh. Ibu nggak menghormati itu namanya. Ya silakanlah dengan tipikal ibu silakan. Tapi saya hanya mengingatkan ke ibu bukan domba. Saya juga mengingatkan ke Bang Zuma, kalau Bang Zuma ngomong sama orang gitu ya, menurut Bang Zuma tidak menyinggung, tapi itu sangat-sangat menyinggung. Padahal saya dari awal sudah bilang saya nggak mau. Loh, ibu jadi kritis. Katanya kasih ibu. Kenapa Yang tadi namanya Bang Zuma kasih itu, Ini yang Bang, namanya dari kasih tadi. mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Nah, mengajarkan kebenaran bukan menyalahkan, memaksakan. Saya tidak menyalahkan, justru saya minta tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi yang katanya ibu Saya ngajar tidak mau Ibrani. berdebat dengan Bang Zuma. Alef, Dalef, Gimel. Katanya ibu ngajar tuh. Nah sekarang tolong tunjukkan dalam perspektif pemahaman ibu yang baik hati ini dalil di dalam kitabnya orang Yahudi Mohon maaf, untuk ini saya mute. Dan saya diperuntukkan izin turun untuk karena orang Indonesia. udah nggak kondusif ya, Ada nggak? Bang Host. Makasih ya Bang Host, saya nggak akan mau jawab Bang Host sudah tahu saya ya. Ibu jadi kritis sama Islam. Oh, ibu jadi kritis sama Islam tadi. Nggak ada kan? Serigala betinanya kabur. Hati-hati, Yesus mengatakan ujilah setiap roh, jangan karena dia lembut. Ini yang bahaya ini yang bahaya. Bahaya itu yang kayak gitu-gitu. Kalau mereka yang masih menggunakan kata Allah ketahuan kan,
Nah tadi, dari sekte apa ibu? Aku nggak bisa menjawab di sini. Yesus bagi ibu, aku nggak bisa menjawab di sini. Terus bagaimana dengan perjanjian baru yang adalah bahasa Yunani? Aku nggak bisa menjawab di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.